Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 dari Paralel 5 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah perencanaan bisnis yaitu dengan produk kami Singkong Mustafa. Adapun rekan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama dia Puspa Asih Adsilanti, yang kedua ada Elva Syukrina, yang ketiga ada Ilvi Rahmi, dan selanjutnya ada Talita Nariswari Nurjana, dan saya sendiri Mahayumur Kalista, dan yang terakhir itu ada Nur Maula. Selanjutnya, kami akan memasuki materi pertama yaitu ruang lingkup perencanaan ide bisnis yang akan dijelaskan oleh Ilvi. Kepada Ilvi, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup perencanaan ide bisnis. Di ruang lingkup perencanaan ide bisnis ini mencakup tentang profil ide bisnis. Untuk profil ide bisnis ini sendiri, yaitu singkong Mustafa merupakan makanan yang populer di masyarakat sekitar. Olahan singkong Mustafa bisa merebut hati konsumen karena harganya yang murah, rasanya yang enak, dan juga porsinya yang besar. Singkong Mustafa ini inovasi dari kentang Mustafa, tapi memakai dua bahan utama yang berbeda, yaitu kentang dan singkong. Selanjutnya yaitu analisis identifikasi ide bisnis. Untuk analisis identifikasi ide bisnis ini ada dua, yang pertama aspek positif dan yang kedua itu aspek negatif. Untuk aspek positifnya yaitu inovasi baru dari olahan kentang Mustafa ke singkong Mustafa. Karena yang seperti yang kita tahu, kebanyakan yang ada di pasaran sekarang adalah kentang Mustafa. Yang kedua yaitu ketersediaan bahan baku yang melimpah di Indonesia, dan juga yang terakhir produk lebih tahan lama. Untuk aspek negatifnya ada dua, yang pertama yaitu pasar penjualan yang belum luas atau merata. Untuk pasar penjualannya ini karena masih banyak yang belum tahu untuk singkong Mustafa tersendiri, karena masih banyak di pasaran itu kentang Mustafa. Selanjutnya yaitu produk mudah hancur. Yang terakhir yaitu analisis faktor lingkungan. Analisis faktor lingkungan ini ada internal dan eksternal. Untuk internalnya, manajemen ada lima. Yang pertama yaitu manajemennya. Untuk manajemennya itu kemampuan tim manajemen untuk mengelola operasi, keuangan, dan SDM dengan efisien, berperan dalam keberhasilan bisnis. Yang kedua yaitu SDM. Di SDM ini keahlian, motivasi, dan produktivitas karyawan mempengaruhi kualitas produksi dan pelayanan. Yang ketiga, produk dan kualitas. Untuk produk dan kualitas ini mencakup tentang kualitas, inovasi produk, dan kemampuan untuk memenuhi standar keamanan pangan yang menjadi faktor internal yang krusial. Yang keempat yaitu keuangan. Untuk keuangan ini ada ketersediaan modal, pengelolaan arus kas, dan biaya produksi yang dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis. Yang terakhir yaitu adalah pemasaran dan branding. Untuk pemasaran dan branding ini, bagaimana kita memposisikan produk itu di pasar dan juga kemampuan untuk mencapai pelanggan yang berpotensi untuk yang berperan dalam kesuksesan pemasaran produk kita. Yang eksternal yaitu ada 8. Yang pertama yaitu persaingan. Untuk persaingan ini, tingkat persaingan dan strategi pesaing mempengaruhi pangsa pasar dan harga. Yang kedua, tren konsumen. Untuk di tren konsumen ini ada perubahan preferensi konsumen terhadap makanan, makanan sehat, dan memanfaatkan bahan yang sering ditemui yang dapat mempengaruhi permintaan singkong Mustafa. Selanjutnya yaitu kebijakan. Untuk kebijakan ini ada kebijakan pemerintah yang terkait dengan produksi makanan. Atau selanjutnya itu ada standar keamanan pangan dan izin usaha dapat mempengaruhi operasi bisnis. Yang keempat ada pasokan bahan baku. Untuk pasokan bahan baku ini mencakup ketersediaan dan harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Dan selanjutnya ekonomi makro. Di ekonomi makro ini mencakup tentang kondisi ekonomi atau inflasi dan tingkat pengangguran yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan harga produk. Yang keenam yaitu perubahan sosial dan budaya. Di perubahan sosial dan budaya ini terdapat perubahan dalam gaya hidup, budaya makan, atau preferensi makanan dapat mempengaruhi permintaan si Mustafa itu sendiri. Yang ketujuh yaitu faktor geografis. Di faktor geografis ini ada lokasi geografis bisnis, termasuk dalam akses ke pasar dan juga sumber daya alam, dan dapat memainkan peran dalam operasi. Dan yang terakhir yaitu perubahan teknologi. Inovasi dalam proses produksi, pengemasan, atau distribusi dapat mempengaruhi efisiensi dan daya saing. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Elvi atas pemaparan materinya. Selanjutnya itu ada materi dari Elva untuk penjelasan bisnis model kanvas. Kepada Elva, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas pada produk Singkong Mustafa.
Nah, di bisnis model kanvas ini ada 9 elemen. Yang pertama ada key partner, yaitu pemasok bahan baku, pemasok kemasan, dan pencetakan label kemasan. Pada key activity itu membeli bahan baku yang berkualitas, membuat makanan dan mempertahankan rasa produk, serta meningkatkan varian rasa. Untuk value proposition yaitu Singkong Mustafa dengan berbagai rasa memiliki kemasan yang menarik dan kekinian, dan makanan renyah kekinian dengan bahan yang sehat. Yang keempat ada customer relationship, yaitu melayani pengantaran tanpa tambahan biaya dan diskon pada pembelian. Yang kelima ada customer segment. Segmennya itu untuk anak-anak, orang tua, juga generasi milenial. Yang keenam ada key research, yaitu pengolahan produk, karyawan, serta biaya bahan baku. Yang keenam ada marketplace. Yang ketujuh ada channel, yaitu marketplace di TikTok, Shopee, atau Instagram, serta toko oleh-oleh atau bazar. Yang kedelapan ada cost structure yang berisi biaya sewa tempat, biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya pencetakan label. Dan yang terakhir ada revenue stream, yaitu pendapatan utama dari penjualan Singkong Mustafa. Terus untuk yang selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan, itu ketersediaan bahan baku yang melimpah di Indonesia, produk yang diperlukan terjangkau, produk berkualitas tinggi, inovasi baru pada olahan keripik singkong, mempunyai banyak varian rasa, produk lebih tahan lama. Untuk weakness-nya atau kelemahan ada 3, yaitu mudah basi jika sudah lama, produk mudah hancur, jika terlalu lama terkena angin maka kualitas produk akan menjadi turun. Untuk opportunity atau peluang yaitu permintaan pasarnya yang meningkat, adanya trend snacking, peminat keripik singkong datang dari semua kalangan, adanya pelanggan baru, mudah dalam proses penjualan online maupun offline. Untuk yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama itu ada kenaikan harga bahan baku, munculnya pesaing produk sejenis dan produk lainnya. Produk ini tuh mudah ditiru. Dan yang terakhir, persaingan di bidang ini sangat ketat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran yang pertama ada analisis peluang pasar. Gap demand dan supply. Berdasarkan volumenya, ekspor ubi kayu di Indonesia itu mencapai 32,9 ribu ton pada 2021. Naik juga dibandingkan dari 2020 yang hanya 16,52 ribu ton. Untuk Google Trends pada produk singkong ini terbilang cukup stabil di atas rata-rata. Untuk materi selanjutnya yaitu ada produk life cycle. Produk life cycle ini ada 4. Yang pertama introduction. Pada tahap ini produk Singkong Mustafa baru diperkenalkan ke pasar. Perusahaan mungkin harus melakukan promosi dan pemasaran yang kuat untuk membangun kesadaran dan minat pada konsumen. Pada tahap growth, ini ketika kesadaran konsumen sudah meningkat dan permintaan mulai menaik, penjualan dan pendapatan meningkat secara signifikan. Pada tahap maturity, yaitu ketika pertumbuhan penjualan mulai melambat dan pasar mencapai tingkat keseimbangan. Persaingan antar merek dan produk Singkong Mustafa bisa sangat ketat. Dan untuk fase terakhir ada decline, yaitu terjadi penurunan ketika permintaan untuk Singkong Mustafa mulai menurun secara signifikan. Perusahaan harus memutuskan apakah akan menarik produk dari pasar atau mencari cara untuk meningkatkan daya saing dengan cara melakukan inovasi produk. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada design thinking, ada 4 tahapan. Yang pertama ada empati, yaitu kami mengamati bahwa saat ini banyak orang ingin makan dengan praktis tanpa harus repot memasak terlebih dahulu. Pada define yaitu salah satu bahan makanan yang mengenyangkan yaitu singkong karena merupakan salah satu sumber energi. Singkong juga memiliki produktivitas tertinggi kelima di Indonesia. Untuk idenya, produk ini sebagai solusi karena dapat dijadikan sebagai camilan ataupun lauk pendamping saat makan. Nah, untuk prototipenya ini bentuknya sama kayak kentang Mustafa diberi rasa asin ataupun pedas. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada
Baik, terima kasih Alfa atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Kepada dia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pesaing pasar. Yang pertama, jumlah pesaing. Untuk pesaing pada usaha Singkong Mustafa ini dibilang masih sedikit. Dibuktikan karena kebanyakan untuk produk ini yaitu menggunakan bahan baku kentang, bukan singkong. Dan untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing, yang menjadi kekuatan pesaing yaitu diantaranya ada pun kualitas bahan baku yang lebih baik, inovasi dalam rasa dan variasi, distribusi yang menyebar luas, dan pengalaman bertahun-tahun dalam berbisnis. Untuk kelemahan lainnya seperti keterbatasan dalam variasi produk atau ketidakseimbangan antara kualitas dan juga harga. Juga dapat diuraikan sebagai berikut. Terbatasnya pasar sasaran, kenaikan biaya bahan baku, variasi produk, dan persaingan yang ketat. Next. Dan selanjutnya ada target pasar berdasarkan STP 4 dan 4P. Untuk target pasar berdasarkan STP, itu pertama ada segmentasi. Segmentasi berdasarkan geografisnya yaitu produk yang kami tawarkan benar-benar memerlukan interaksi langsung antara konsumen dan juga produsen. Perlu adanya interaksi secara langsung. Dan segmentasi yang kedua yaitu segmentasi demografis, yaitu bahan mentah hasil yang kami tawarkan tentu dapat diolah menjadi berbagai macam hidangan dan juga dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan untuk targeting, yaitu target pasar dari produk kami adalah anak-anak, ibu rumah tangga, dan seluruh kalangan umum. Dan untuk positioning-nya, dengan produk yang kami tawarkan, pembeli akan mendapatkan produk yang kualitasnya terjaga dengan kemasan yang baik, hingga produk sampai ke tangan pembeli. Untuk marketing mix 4P itu yang pertama ada produk. Brand dari produk kami yaitu Singkong Mustafa, untuk kualitasnya tanpa bahan pengawet dan packingnya kemasan toples. Yang kedua ada price. Singkong Mustafa ini tersedia dalam kemasan toples berukuran 170 gram dengan harga yang bervariasi, yaitu untuk rasa original harga yang kami tawarkan yaitu 25.000, dan untuk variasi yang pedas itu harganya 27.000. Selanjutnya ada place. Lokasi yang dipilih strategis dan memudahkan dalam produksi dan juga pemasaran, yaitu menggunakan marketplace berupa Shopee, TikTok Shop, Instagram, dan lainnya. Untuk promotion yaitu menggunakan media cetak berupa brosur dan juga media elektronik untuk memasarkan produk melalui jaringan internet, melalui media sosial dan juga e-commerce. Selanjutnya untuk perencanaan produksi. Untuk lokasi produksi yang dipilih yaitu di daerah Kota Gajah, Kota Sari 2, lebih tepatnya di Lampung Tengah. Melihat kondisi bahwa produksi bahan pangan singkong ini cukup melimpah di Indonesia, khususnya di daerah Lampung, dan banyak pengusaha makanan melihat pangan ini sebagai prospek yang menjanjikan, baik untuk ekspor dalam bentuk singkong yang belum diolah maupun dalam bentuk produk pangan olahan. Salah satu pangan olahan yang berbahan dasar singkong ini adalah keripik singkong. Hal ini yang mendasari perusahaan untuk menggunakan singkong sebagai bahan baku utama pada pembuatan Singkong Mustafa ini. Dan untuk teknologi, mesin dan peralatan digunakan yaitu yang pertama ada kompor, gas, spatula, dan wajan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih di atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Talita. Kepada Talita, dipersilakan. Baik, di sini ada teknologi mesin dan peralatannya. Yang pertama itu ada mesin parut atau iris, mesin sealer, pisau, mesin penghalus untuk bumbunya. Nah, untuk tahapan proses produksinya ini, yang pertama singkong itu dipotong, lalu dikupas dari kulitnya. Nah, setelah itu dicuci, digoreng, terus diberi bumbu, dan lanjut dengan pemakingan. Next. Untuk jam operasional produksinya itu sendiri dimulai pada pukul 8 sampai pukul 5 sore yang dilakukan setiap harinya. Untuk layout perusahaannya ini, yang pertama itu ada gudang, terus sebelah gudang itu ada pencucian singkong,
Terus di tengah itu ada ruang istirahat karyawan, selanjutnya itu ada packing, dan samping packing itu ada produksi untuk penggorengan. Nah, yang di ini ada pemotongan singkong, dan yang di luar dari proses produksi itu ada toilet dan juga musola. Lanjut. Untuk fasilitas yang tersedia itu seperti tertera pada layout, itu ada tempat parkir, terus musola, toilet, dan juga wifi. Boleh lanjut. Nah, untuk limbah yang dihasilkan itu berupa sisa kulit singkong yang tidak terpakai. Pengolahan sampah kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, kompos, maupun bioenergi. Selain itu, kulit singkong dapat dimanfaatkan sebagai olahan kuliner berupa crispy kulit singkong. Oke. Nah, ini penjelasan tentang perencanaan, manajemen, dan sumber daya manusia. Untuk struktur organisasinya itu ada manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Serta di dalamnya itu terdapat beberapa staf-stafnya, selain dengan CEO. Lanjut. Untuk tugas dan tanggung jawabnya, untuk CEO itu memiliki tanggung jawab atas berbagai kegiatan perusahaan di dalam struktur organisasi perusahaan dan memiliki kewenangan dalam mengatur jalannya kegiatan bisnis. Nah, selanjutnya itu manajer SDM memiliki tanggung jawab dalam mengatur bagian yang bekerja untuk bisnis yang tengah dijalankan, dari mulai staf ataupun karyawan sampai dengan anak magang, dan mengatur rekrutmen karyawan. Selanjutnya, manajer keuangan itu memiliki tanggung jawab keuangan dari suatu bisnis, terutama dalam membuat laporan keuangan. Dalam struktur perusahaan, manajer keuangan mengamati dan mengatur seluruh kegiatan transaksi. Selanjutnya, manajer produksi memiliki tugas pada bagian produksi, pergudangan, dan juga distribusi. Bagian manajer produksi akan lebih banyak daripada bagian lain karena berkaitan dengan produk makanan yang akan mereka jual. Oke, yang selanjutnya itu ada manajer pemasaran. Bertanggung jawab untuk harus mempunyai pengalaman dan juga kemampuan yang baik untuk bisa menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pemasaran suatu bisnis. Lanjut. Spesifikasi yang tenaga kerja yang dibutuhkan dalam perusahaan ini adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, serta pelatihan yang diperlukan. Lanjut. Oke, untuk rincian total biayanya ini, untuk manajer itu kan terdiri dari 4 karyawan. Nah, 4 manajer. Terus untuk gajiannya per bulan itu 5 juta. Totalnya 20 juta. Nah, untuk karyawan kuantitasnya ada 4 dengan gajinya 3 juta. Jadinya 4 kali 3, 12 juta. Dan total untuk per bulannya itu pengeluarannya 32 juta. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu perencanaan keuangan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Rencana keuangannya ini berbentuk cash flow perusahaan. Yang pertama itu ada inflow yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penjualan singkong varian original dan penjualan singkong Mustafa varian pedas. Untuk total inflow-nya di tahun pertama itu sebesar 157.200.000 dan untuk tahun kedua sampai kelima itu sebesar 471.600.000. Lalu selanjutnya itu ada biaya investasi yang terbagi menjadi kompor dan gas, peralatan masak, pisau, mesin parut, mesin sealer, mesin penghalus yang ditotal-total sehingga sebesar 10.835.000. Lalu untuk sewa pabriknya itu untuk tahun pertama sampai tahun kelima sebesar 10 juta. Lalu ada biaya operasional yang terbagi menjadi beban operasional, gaji manajer, gaji karyawan staf, dan ongkos angkut pembelian sebesar yang di total sebesar 130.700.000 dan untuk tahun kedua sampai kelima sebesar 380 juta. Lalu selanjutnya untuk biaya variabel terbagi menjadi singkong, cabai, bumbu, minyak goreng, kemasan, gula, dan lain-lainnya yang di total sebesar 9.894.000 dan untuk tahun kedua sampai kelima sebesar 20.914.000. Untuk biaya tetap terbagi menjadi listrik, air dengan total 2.400.000 untuk tahun pertama dan untuk tahun kedua sampai kelima sebesar 7.200.000. Lalu untuk total outflow-nya digabung menjadi 163.892.000 untuk tahun pertama dan untuk tahun kedua sampai kelima sebesar 425.114.000.
Baik, selanjutnya. Lalu di sini ada poin-poin untuk pajak penghasilan, yaitu kita memakai 0,5% yang menghasilkan pada tahun pertama itu 786.000, lalu untuk tahun kedua sampai kelima itu sebesar 2.355.000. Untuk net benefitnya di tahun kedua sampai kelima itu sebesar 46.486.000. Untuk diskon faktornya kita menggunakan di angka 8% yang menghasilkan di tahun pertama itu 0,926, lalu di tahun kedua dan kelima ini sangat fluktuatif atau naik dan turun dengan angka 0,8, selanjutnya 0,7, lalu 0,6. Untuk PV positifnya kita mendapatkan di angka 140.820.353. Lalu untuk NPV-nya sebesar 134.682.390. Lalu IRR-nya kita mendapatkan di angka 701%. Lalu untuk net BC-nya kita mendapatkan di angka 22,94. Lalu untuk di PV benefit-nya di angka 145.555, dan untuk di tahun kedua 404.320.000, dan di tahun ketiga 374.371.000, dan di tahun keempat 346.640.000, dan di tahun terakhir 320.963.000. Untuk PV cost-nya juga kita mengalami fluktuatif juga, seharga di tahun pertama 151.693.000, dan di tahun kedua sampai keempat itu berada di angka 300 juta, dan yang terakhir itu di angka 200 juta. Lalu untuk jumlah PV cost-nya kita di angka 1.457.165.552, dan di gross BC-nya kita dapat di angka 1,9, dan rata-rata penerimaan bersihnya di angka 35.389.000 dengan payback periode 1 tahun 1 bulan. Selanjutnya, ini adalah payback period. Caranya itu adalah N ditambah A min B dibagi C min B dikali 1 tahun yang menghasilkan 1 tahun 1 bulan. Lalu di sini adalah angka-angka yang dihasilkan oleh perhitungan kami. Baik, selanjutnya. Untuk tabel penyusutannya juga seperti ini. Cara menghitungnya dengan cara depresiasi tahunan, yaitu cara hitungnya nilai beli dikurangi nilai sisa dibagi umur pakai. Jadi misalnya kompor dan gas jumlahnya 2 unit dengan umur ekonomis 3 tahun, harga satuannya 2 juta, nilai belinya 2 juta, nilai sisanya ini yang kita sudah hitung jadinya mendapatkan 661.667 dengan penyusutan per tahun 444,444. Selebihnya seperti itu untuk peralatan masak, pisau, mesin parut, mesin sealer, mesin penghalus dengan total nilai beli 10.835.000 dan nilai sisa 2.484.167 dengan penyusutan per tahun 1.879.861. Baik, selanjutnya. Untuk laporan laba rugi, kita mendapatkan penerimaan total di tahun pertama 157.200.000 dengan tahun kedua sampai kelima 471.600. Nah, angka ini seperti yang saya sebutkan di cash flow. Jadi
Kenapa kita pisah laporan laba ruginya? Jadi biar kita lebih tahu nih uh, pengeluaran dan pendapatan di tahun ini. Jadi lebih terfokuskan saja. Jadi dipisah menjadi laporan laba rugi. Selanjutnya, selanjutnya itu perencanaan kolaborasi yang akan dipaparkan oleh Nurmaula. Kepada Nurmaula dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi pada perencanaan kolaborasi ini ada kolaborasi memperoleh input. Itu dalam memperoleh input singkong, Mustafa berkolaborasi dengan petani singkong. Selain petani singkong, Mustafa dalam inovasinya memiliki banyak varian rasa sehingga berkolaborasi dengan perusahaan yang memiliki bahan untuk menunjang inovasinya. Kemudian proses produksi, melihat dari kondisi bahwa produksi bahan pangan singkong ini cukup melimpah di Indonesia, khususnya di daerah Lampung. Banyak pengusaha makanan melihat bahan pangan ini sebagai prospek yang menjanjikan, baik untuk ekspor dalam bentuk singkong yang belum diolah maupun dalam bentuk produk pangan olahan. Kemudian untuk distribusi produk, Singkong Mustafa berkolaborasi dengan media sosial yang menyediakan marketplace untuk mendistribusikan produk perusahaan kami. Contohnya seperti TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia. Selain marketplace, Singkong Mustafa berkolaborasi dengan agen oleh-oleh di setiap daerah wisata. Kemudian pendanaan dan lainnya itu yang perusahaan kami pakai berkolaborasi dengan pihak bank untuk membantu dari awal produksi hingga pemasaran. Selanjutnya, perencanaan pengendalian risiko. Jadi ada analisis pesaing pasar. Yang pertama itu jumlah pesaing. Untuk pesaing pada usaha Singkong Mustafa ini masih sedikit, dibuktikan karena kebanyakan Singkong Mustafa menggunakan bahan baku berupa kentang, bukan singkong. Kemudian, identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang menjadikan kekuatan pesaing yaitu diantaranya pertama, kualitas bahan baku, kedua, inovasi dalam rasa dan variasi, ketiga, distribusi luas, dan yang terakhir itu pengalaman bertahun-tahun dalam bisnis. Adapun kelemahan lainnya seperti keterbatasan dalam variasi produk atau ketidakseimbangan antara kualitas dan harga. Juga dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu terbatasnya pasar sasaran, kedua kenaikan biaya bahan baku, yang ketiga itu variasi produk, dan yang keempat persaingan yang ketat. Selanjutnya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kurang lebihnya dari kelompok 4 memaparkan materi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.